Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat berjumpa kembali dengan pemalik pada pelajaran fikih. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran fikih melalui video ini, kita bacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia agar kita dapat memahami semua apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, buka pelajaran 4, jual beli. Ya. Tempat terjadinya jual beli terbesar adalah pasar, baik pasar tradisional maupun modern. Ibrahim dan Fatimah ikut pergi ke pasar bersama ibunya. Keduanya ingin membeli peralatan sekolah seperti buku, pulpen, rautan, penghapus, dan kotak pensil. Ibu memilihkan barang yang bagus untuk keduanya. Barang yang akan dibeli harus dipastikan dalam keadaan baik agar tidak kecewa. Ketika ibu dan Ibrahim memilih barang, penjual menjelaskan tentang harga dan kualitasnya. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, ibu melakukan kesepakatan harga dan segera membayarnya. Kemudian anakku sekalian, di halaman 79, kamu tentu pernah diajak ibu berbelanja di pasar, di toko, ya, maupun di supermarket atau swalayan. Apa yang kamu rasakan saat berbelanja? Coba buka kembali ingatan-ingatanmu. Apa saja yang selalu harus ada ketika kamu berbelanja? Bagaimana pula kesan kamu terhadap aktivitas berbelanja itu? Nah, berikut adalah pembahasan mengenai jual beli menurut syariat Islam. Setiap orang tidak akan mampu hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ia selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan, setiap orang dapat membelinya dari orang lain. Itulah yang disebut manusia sebagai makhluk sosial. Setiap orang tidak diperkenankan berbuat semaunya ketika bertransaksi. Persetujuan jual beli dalam perdagangan dengan pihak lain, ada aturan dan batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan dan diikuti ketika melakukan jual beli. Salah satunya adalah jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik si penjual maupun si pembeli. A. Jual beli. Beberapa hal pokok yang perlu dipahami mengenai jual beli adalah: pertama, jual beli yang halal. Kegiatan berdagang atau jual beli terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut dilakukan bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, sebagai mata pencaharian utama.
Pada masa itu suku Quraisy melakukan perdagangan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam tentang berdagang. Setelah Rasulullah SAW memberikan contoh keteladanan mengenai cara berdagang, lambat laun perdagangan yang dijalankannya sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Langsung di halaman 81, pada masa sekarang kamu dapat menyaksikan berbagai perdagangan dan hampir-hampir tidak pernah berhenti berputar, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena kegiatan perdagangan merupakan salah satu fondasi atau tiang perekonomian suatu negara. Sungguh, perdagangan adalah suatu mata rantai yang tidak pernah putus dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, apabila tidak diatur dengan baik, perdagangan dapat menimbulkan permasalahan dan bencana yang cukup serius dalam kehidupan itu sendiri. Islam hadir untuk memberikan ide atau gagasan yang baik, arahan, batasan, dan juga larangan dalam jual beli yang harus ditaati dan terikat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana ide gagasan dalam jual beli yang ditawarkan oleh Islam? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut tentang jual beli menurut syariat Islam. Pertama, pengertian jual beli. Pengertian jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atau memindahkan milik dengan suatu ganti yang dapat dibenarkan atas dasar saling rela, ikhlas. Ya. Dengan kata lain, jual beli berarti tukar menukar barang tetap atau bergerak barang tersebut dengan cara-cara tertentu, ya, dengan akad. Atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Allah Maha mengetahui atas segalanya. Allah menyuruh manusia untuk saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencukupi kebutuhannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mengandung pelajaran bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, manusia dilarang makan atau memanfaatkan barang yang diperoleh dengan merugikan orang lain. Manusia hanya diperbolehkan makan atau menggunakan barang yang diperoleh dengan cara tukar menukar atau jual beli secara sah, seperti jual beli atau tukar menukar barang yang dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak memaksa, tidak dipaksa, tidak berbohong, dan tidak menipu, sehingga kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli, saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Alhamdulillah, ya anakku sekalian. Kemudian kita lanjut di halaman 82, rukun jual beli. B, rukun jual beli. Apa itu rukun jual beli? Ya. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Jual beli dapat dikatakan sah
dan benar apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun jual beli adalah: pertama, penjual adalah pihak yang menjual. Ya. Penjual adalah pihak yang menjual barang. 2. Pembeli adalah pihak yang akan membeli barang tersebut. 3. Ijab, yaitu penyerahan, dan qabul, penerimaan. Jadi ijab dan qabul. Ya. 4. Barang dan uang, yaitu alat tukarnya. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, proses jual beli tidak akan terjadi atau batal. Ya. Alhamdulillah, anakku sekalian, sampai di sini dulu ya batasan kita belajar. Nanti apabila ada yang tidak dipahami, kita bisa tanya jawab ketika kita tatap muka. Baik anakku sekalian, Pak Malik akhiri. Nanti kita lanjutkan di syarat sah jual beli ya. Jangan banyak-banyak, khawatir kita tidak masuk ke otak kita. Alhamdulillah, Pak Malik akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.